Coba jawab jujur. Kalau dengar kata negara, apa yang langsung kepikiran? Pemerintah? Presiden? Aturan yang ribet? Pajak? Padahal, negara itu bukan sekedar soal aturan dan pejabat. Negara itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan di video ini, kami akan membahas hubungan antara warga negara dan negara dengan cara yang santai, tapi tetap bermakna. Sebenarnya, hubungan warga negara dan negara itu sederhana, saling membutuhkan. Bayangin, kalau ada negara, tapi nggak ada rakyatnya. Gedung megah, undang-undang lengkap, tapi kosong. Sebaliknya, bayangin juga, kalau ada rakyat, tapi nggak ada negara. Tidak ada aturan, tidak ada perlindungan, hidup jadi kacau. Artinya, negara dan warga negara itu tidak bisa dipisahkan. Negara ada karena warganya, dan warga negara membutuhkan negara untuk hidup dengan aman dan tertib. Sekarang, kita lihat dari sisi negara. Negara punya tugas penting bagi warganya. Negara bertanggung jawab melindungi rakyatnya, menjaga keamanan, dan memastikan kehidupan berjalan dengan baik. Ketika kita bisa sekolah, berobat, punya identitas, dan merasa aman, itu semua karena negara memilikinya. Negara juga menjamin hak-hak warga negara, hak mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, hak hidup layak, dan hak diperlakukan adil di depan hukum. Namun, perlu diingat, hak itu bukan hanya untuk diminta, tapi juga harus diimbangi dengan kewajiban. Nah, sekarang dari sisi kita sebagai warga negara. Banyak orang mengira berkontribusi untuk negara harus lewat hal besar. Padahal, hal-hal kecil justru punya pengaruh besar. Mematuhi aturan, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kebersihan, menghargai perbedaan, dan bersikap jujur itu semua adalah bentuk nyata peran warga negara. Kedengarannya sepele, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa. Menjadi warga negara yang baik bukan soal seberapa sering kita berbicara soal nasionalisme, tapi seberapa konsisten kita menyatakan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya, hubungan warga negara dan negara seringkali terasa tidak seimbang. Ada warga yang merasa negaranya tidak adil atau tidak mendengar. Di sisi lain, ada juga warga yang menuntut banyak hak tapi lupa menjalankan kewajibannya. Di pentingnya hubungan dua arah. Negara perlu terbuka terhadap kritik dan aspirasi rakyat. Sementara warga negara juga perlu menyampaikan pendapat tentang cara yang baik, santun, dan bertanggung jawab. Ingat, kritik bukan berarti benci. Kritik yang membangun justru tanda kalau kita peduli pada negara ini. Di era digital seperti sekarang, hubungan ini semakin terasa. Media sosial membuat kita bebas menyampaikan pendapat. Tapi kebebasan ini juga harus dilepaskan dengan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, kita perlu berpikir, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Atau justru bisa memecah belah? Karena satu unggahan bisa berdampak lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, hubungan warga negara dan negara sebenarnya sering kita rasakan, walaupun kadang tidak kita sadari. Contohnya, sederhana, saat kita bangun pagi, jalan yang kita lewati, lampu lalu lintas yang kita patuhi, hingga fasilitas umum yang kita gunakan semuanya adalah bentuk kehadiran negara dalam hidup kita. Negara bekerja di balik layar supaya aktivitas kita berjalan dengan lancar. Tapi, negara tidak bisa bekerja sendirian. Negara butuh partisipasi dari warganya. Kalau lampu lalu lintas ada tapi tidak dipatuhi, aturan ada tapi dilanggar, maka tujuan negara untuk menciptakan ketertiban tidak akan tercapai. Hubungan ini juga terlihat saat kita menghadapi masalah bersama. Ketika terjadi bencana, krisis, atau keadaan darurat, negara hadir melalui bantuan, aturan, dan kebijakan. Namun, keberhasilan menghadapi situasi seperti itu sangat bergantung pada kerjasama warga, negara, gotong royong, saling membantu, dan patuh pada arahan yang benar
adalah bukti bahwa warga negara tidak hanya menuntut perlindungan, tapi juga ikut berperan aktif. Selain itu, hubungan warga negara dan negara juga dibangun lewat rasa memiliki. Kalau kita merasa negara ini adalah rumah kita, maka kita akan lebih peduli. Kita tidak akan merusak fasilitas umum, tidak mudah terprovokasi, dan tidak acuh terhadap masalah di sekitar. Rasa memiliki ini penting, karena negara yang kuat bukan hanya soal ekonomi atau kekuasaan, tapi soal kesadaran warganya untuk menjaga dan merawatnya bersama. Di sisi lain, negara juga harus terus belajar dan berbenah. Negara yang baik adalah negara yang mau mendengar, mengakui kesalahan, dan memperbaiki diri. Ketika negara terbuka terhadap aspirasi rakyat, kepercayaan akan tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, warga negara pun akan lebih rela terlibat, berkontribusi, dan mendukung kebijakan yang dibuat demi kebaikan bersama. Jadi, hubungan warga negara dan negara itu seperti hubungan tim. Tidak ada yang berjalan sendiri, tidak ada yang selalu benar. Tapi, ketika ada komunikasi, tanggung jawab, dan saling menghargai, tujuan bersama bisa tercapai. Sebagai penutup tambahan, mari kita tanyakan ke diri sendiri, apakah kita sudah menjadi warga negara yang peduli, bukan cuma penonton? Apakah kita berani bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam hal kecil? Karena dari sikap-sikap kecil itulah masa depan negara ini dibentuk. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat bahwa hubungan warga negara dan negara dimulai dari kita sendiri.